Halo guys, kembali lagi di channel Kalem History. Tempatnya cerita-cerita sejarah ada di sini. Kali ini gue akan menceritakan peristiwa besar yang terjadi setelah Indonesia merdeka, yang masih harus berjuang mengusir penjajah dari Ibu Pertiwi. Peristiwa ini dikenal dengan nama Pertempuran Surabaya. Nah, sebelum kalian gaskeun, jangan lupa subrek dulu biar makin semangat gue bikin videonya. Oke, langsung aja kita mulai historinya. Cerita kita mulai dari tanggal 1 Maret 1942. Tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa. Dan 7 hari kemudian, pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah kolonial Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Kekaisaran Jepang berdasarkan Perjanjian Kalijati. Setelah penyerahan tanpa syarat tersebut, Pulau Jawa secara resmi diduduki oleh Jepang. 3 tahun kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 14 Agustus 1945 yang menyebabkan terjadinya kekosongan kekuasaan. Dalam kekosongan kekuasaan ini, Soekarno kemudian memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kekalahan pihak Jepang, rakyat dan pejuang Indonesia berupaya melucuti senjata para tentara Jepang. Maka timbullah pertempuran-pertempuran yang memakan banyak korban di daerah. Ketika gerakan untuk melucuti pasukan Jepang sedang berkobar, tanggal 15 September 1945, tentara Inggris mendarat di Jakarta, kemudian mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia tergabung dalam AFNI, Allied Forces Netherlands East Indies, atas keputusan dan atas nama Blok Sekutu, dengan tugas untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan perang yang ditahan oleh Jepang, serta memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Namun, selain itu, tentara Inggris yang datang juga membawa misi mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintahan Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda. NICA atau Netherlands Indies Civil Administration ikut membonceng bersama rombongan tentara Inggris untuk tujuan tersebut. Hal ini memicu gejolak rakyat Indonesia dan memunculkan pergerakan perlawanan rakyat Indonesia di mana-mana melawan tentara AFNI dan pemerintahan NICA. Setelah munculnya maklumat pemerintah Indonesia tanggal 31 Agustus 1945, mulai 1 September 1945 bendera nasional Sangsaka Merah Putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan pengibaran bendera tersebut makin meluas ke segenap pelosok kota Surabaya. Klimaks gerakan pengibar bendera di Surabaya terjadi pada insiden perobekan bendera di Yamato Hoteru atau Hotel Yamato di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya. Setelah insiden di Hotel Yamato tersebut, pada tanggal 27 Oktober 1945, meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris. Serangan-serangan kecil tersebut di kemudian hari berubah menjadi serangan umum yang banyak memakan korban jiwa di kedua belah pihak antara Indonesia dan Inggris. Sebelum akhirnya Jenderal D.C. Hawthorne meminta bantuan Presiden Soekarno untuk meredakan situasi. Bentrokan-bentrokan bersenjata di Surabaya memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, pemimpin tentara Inggris untuk Jawa Timur pada 30 Oktober 1945. Pada 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan. Pasukan sekutu mendapat perlawanan dari pasukan dan milisi Indonesia. Selain Bung Tomo, terdapat pula tokoh-tokoh berpengaruh lain dalam menggerakkan rakyat Surabaya pada masa itu. Beberapa datang dari latar belakang agama, seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah,
serta kiai-kiai pesantren lainnya yang juga menggerakkan santri-santri mereka dan masyarakat sipil sebagai milisi perlawanan. Sehingga perlawanan pihak Indonesia berlangsung alot dari hari ke hari hingga minggu ke minggu. Perlawanan rakyat yang pada awalnya dilakukan secara spontan dan tidak terkoordinasi, makin hari makin teratur. Pertempuran ini mencapai waktu sekitar 3 minggu. Setidaknya 6.000 sampai 16.000 pejuang dari pihak Indonesia tewas dan 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. Korban dari pasukan Inggris dan India kira-kira sejumlah 600 sampai 2.000 tentara. Pertempuran berdarah di Surabaya yang memakan ribuan korban jiwa tersebut telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk melakukan perlawanan. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban pada hari 10 November kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan oleh Republik Indonesia hingga sekarang. Dan cerita berakhir di sini. Oke guys, itu adalah cerita pertempuran Surabaya pasca kemerdekaan Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka videonya, silahkan like dan share. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.